Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kuliah mengenai vektor virus pada terapi gen dengan 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami struktur dan potensi penggunaan virus untuk pengantaran obat, dalam hal ini adalah terapi gen. Kemudian diharapkan mampu memahami konsep desain pengantaran obat menggunakan virus dan juga mampu memahami mekanisme pengantaran obat menggunakan virus. Jadi saya akan membagi materi ini menjadi dua. Yang pertama adalah mengenai konsep terapi gen dan yang kedua adalah vektor virus pada terapi gen. Oke, mengenai terapi gen itu sendiri, kalau didefinisikan merupakan suatu pengantaran bahan genetik atau asam nukleat bisa berupa DNA maupun RNA ke dalam sel yang tujuannya untuk memanipulasi atau memodifikasi ekspresi suatu gen yang pada akhirnya adalah untuk pengobatan. Jadi kalau misalkan saya ilustrasikan pada gambar sebelah kiri, kalian bisa lihat ini adalah gen yang sehat, di mana misal kita kan memberikan terapi nih, terapi gen otomatis yang eee, kita berikan terapi adalah manusia atau pasien yang mengalami suatu kondisi mungkin, adanya mutasi pada suatu gen atau bagaimanapun intinya ada gangguan dalam suatu gen tersebut, sehingga kita akan memberikan gen yang sehat atau gen penyandi yang normal, harusnya seperti apa. Nah, untuk mengantarkan gen ini ke pasien, dapat dilakukan menggunakan vektor virus maupun vektor non-virus, atau bisa juga tanpa vektor. Nah, adanya clearance yang cepat dan degradasi oleh nuklease dapat menyebabkan butuhnya pengembangan sistem penghantaran yang efisien. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asam nukleat ataupun protein itu kan merupakan senyawa yang mudah mengalami degradasi. Nah, misalkan asam nukleat ini didegradasi oleh nuklease, otomatis kita harus mengembangkan suatu sistem yang sebisa mungkin untuk melindungi dari asam nukleat itu. Jadi jangan sampai asam nukleatnya belum sampai nukleus, malah sudah terdegradasi dulu. Jadi makanya itu kita mengembangkan sistem pengantaran, bisa dengan virus maupun non-virus. Kita akan bahas di belakang. Nah, secara prinsip, jadi intinya kita menginsersikan atau menghantarkan gen yang disebut dengan transgen ya. Tadi gennya kan bisa berupa DNA ataupun RNA. Jadi gen yang bersifat terapeutik. Jadi yang tadi yang gen normal ataupun sehat bisa berupa antigen, reseptor sitokin. Pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi digunakan untuk terapi apa seperti itu. Jadi kita hantarkan gen ini supaya outputnya bisa masuk ke dalam nukleus dan dapat menginduksi terjadinya transkripsi dan juga translasi yang pada akhirnya akan menghasilkan protein terapeutik yang dapat memberikan fungsinya untuk terapi gitu. Jadi bedanya dengan protein terapeutik, kalau maksud saya mata kuliah ini, kalian masih ingat kan untuk materi yang protein terapeutik itu kan kita bikin proteinnya di luar. Nah, kalau yang terapi gen ini kita bikin proteinnya itu di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, untuk penghantaran dari terapi gen itu sendiri bisa dibagi menjadi 2 melalui rutenya ya, bisa penghantaran sistemik maupun lokal. Kalau untuk yang sistemik ini sistemnya in vivo ya, jadi langsung ke dalam tubuh kita di mana, suatu asam nukleat itu baik, menggunakan vektor apapun lah, bisa virus, non-virus, ataupun non-vektor, intinya kita injeksikan langsung ke pembuluh darah kita, sehingga harapannya nanti akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, pengantar sistemik ini digunakan jika organ target tidak dapat dicapai secara langsung. Misalkan ya, apa ya, kalian targetnya pengen ke hati. Nah, kan bisa sih intraporta. Jadi, ke organ yang susah dicapai. Nah, misalkan kalian pengen ke mata kan bisa langsung, kita bisa pakai yang lokal. Tapi kalau misalkan organ yang di dalam tubuh, yang di dalam gitu, itu susah. Jadi bisa pakai pengantaran sistemik. Nah, karena ini, sistemik, otomatis spesifisitasnya rendah karena dapat berpengaruh dan dapat merusak dari jaringan normal. Nah, misalkan kalian targetnya di suatu target, di organ gitu ya. Nah, ternyata, terapi kalian ini bisa memberikan efek pada organ lainnya, itu kan sangat mungkin sekali.
dan juga butuh konsentrasi tinggi agar dapat diperoleh efek terapi yang efektif. Nah, iya. Jadi misalkan kalian targetnya ke suatu organ nih. Nah, ternyata kan kita tentunya butuh dosis yang lebih tinggi supaya efek terapinya bisa dapat maksimal kayak gitu. Nah, di mana adanya konsentrasi tinggi itu dapat menyebabkan toksik dan juga dapat menginduksi adanya respon imun dari tubuh. Dan kerugian yang ketiga adalah pada beberapa jaringan tubuh itu perfusi darahnya rendah. Tentunya akan berpengaruh juga terhadap jumlah gen yang diantarkan ke daerah tersebut. Misalkan kartilago, kalau kalian targetnya di kartilago terus pakai efek sistemik, nah itu agak susah. Untuk itu ada juga pengantaran lokal di mana kita langsung menginjeksikan dari DNA, RNA maupun ya pakai vektor maupun enggak itu ke jaringan tubuh. Jadi langsung ke target yang kita mau. Misalkan kalian mau beri terapi untuk mata gitu. Jadi langsung saja bisa pakai rute intraretina seperti itu. Dan ini namun adanya resiko kesulitan dalam kontrol ekspresi gen. Kalian belajar dulu nih di biomol itu kontrol ekspresi gen itu gimana gitu. Oke, yang kedua adalah ex vivo yaitu cell culture based. Jadi kita menumbuhkan sel pada media tertentu, bisa dengan kita suplementasi faktor pertumbuhan dan sebagainya sebelum ditransplantasikan ke sel. Jadi intinya kita menumbuhkan sel, kemudian di sel itu kita masukkan gen. Ya nanti ini baru kita transfer atau transplantasikan ke manusia, ke pasien gitu. Jadi kita memberikan gennya itu di luar tubuh manusia. Nah, sel yang ditransplantasi ini bisa secara langsung, jadi langsung diinjeksikan atau dienkapsulasi, mungkin kita modifikasi gitu dari strukturnya, atau kita bisa injeksikan dalam bentuk jaringan. Jadi jaringan yang udah ada sel-selnya. Nah, dibandingkan metode in vivo, metode ex vivo ini lebih disukai karena menimbulkan respon imun yang lebih rendah dan toksisitasnya lebih kecil. Ini iya karena kan vektornya itu, vektor virus misalnya, itu kan ditransmisikannya di luar dari tubuh manusia, jadi udah di luar tubuh gitu. Jadi otomatis saat diinjeksikan ke dalam tubuh dapat memicu respon imun yang rendah gitu, nggak separah misalkan kalian pakai vektor virus dan diinjeksikan secara langsung atau in vivo. Nah, sebagai gambaran ini kalian bisa lihat yang sebelah kanan ini adalah metode in vivo. Seperti kita ketahui ada yang lokal dan juga sistemik. Apa yang dihantarkan itu bisa berupa asam nukleat, DNA, RNA, maupun genome editing tool. Ini seperti CRISPR, mungkin kalian pernah dengar. Dan juga kita bisa menggunakan vektor maupun tidak. Nah, vektornya bisa menggunakan vektor virus, contohnya AAV, atau vektor non-virus nih, misalkan lipid nanopartikel. Jadi kita langsung injeksikan ke pasien secara langsung, baik pakai vektor maupun tidak. Dan untuk ex vivo, jadi kita pertama akan melakukan isolasi dari sel, bisa dari pasien maupun non-pasien atau donor ya. Ini disebut autolog dan allogenik, mohon diingat. Setelah kita sel, kita akan modifikasi dari sel tersebut, setelah kita isolasi. Nah, modifikasinya bagaimana? Dengan cara kita menghantarkan dari gennya itu, kita menggunakan virus. Nah, biasanya yang dipakai lentivirus, atau bisa juga pakai non-virus, jadi metode fisik elektroporasi. Jadi intinya kita memasukkan gennya itu ke dalam sel. Selanjutnya, kita amplifikasi sel yang sudah mengekspresikan dari gen tersebut, kemudian kita antarkan ke manusia atau ke pasien. Gitu. Jadi bedanya di situ. Untuk gambaran lainnya bisa dilihat di gambar ini. Untuk yang in vivo nih yang direct ya, jadi ada gen, kemudian kita langsung masukkan ke vektor, kemudian kita injeksikan ke pasien. Oke. Misal ini targetnya ada hepar. Kemudian kalau yang ex vivo, jadi kita ambil selnya dari pasien ataupun dari luar. Jadi misalnya ini stem cell ya, gitu. Kemudian kita kultur selnya tersebut dan juga kita transfeksikan dengan vektor yang berisi DNA. Harapannya nanti akan dihasilkan sel yang ada
gennya tersebut. Kemudian kita perbanyak ekspansi dan terakhir kita kembalikan lagi ke pasien. Begitu. Jadi ini bedanya in vivo dan ex vivo. Ini gambaran lainnya, cuma biar kalian ada gambarannya sih, jadi bisa banyak loh. Sama aja ya, jadi ini injeksi langsung bisa pakai beberapa vektor, liposom, viral, ini juga sama, jadi kita isolasi, kemudian target selnya itu kita paparkan dengan DNA, baik pakai virus maupun non-virus, kemudian kita ekspansi, perbanyak, dan kita kembalikan lagi ke pasien. Oke, ini adalah contoh terapi gen yang menggunakan metode ex vivo, di mana ini sudah pernah saya singgung di materi antibodi monoklonal, mungkin masih ingat. Jadi ini ada chimeric antigen receptor T cell, yaitu sel T yang nantinya dimanipulasi secara genetik, yaitu secara ex vivo, ingat ya, supaya sel T ini dapat mengekspresikan dari reseptor antigen chimeric atau CAR yang nanti dapat secara spesifik mengenali sel target. Nanti saya ada ilustrasinya di next slide. Ini contoh beberapa terapi yang dari SAR T-cell, ini ada ini, susah ya nyebutnya. Jadi saya akan bahas yang ini aja, T-cell gen leukemia. Ya itulah, yang produksi adalah Novartis, indikasinya untuk pasien leukemia. Jadi kalian kalau bingung nih apa kepanjangannya bisa lihat di sebelah sini, sudah saya tulis. Oke, langsung saja untuk contohnya. Oh iya, untuk ini CAR T-cell ini bisa menggunakan vektor. Jadi kalian nanti mungkin cari beberapa vektor yang dipakai dari beberapa list obat yang ada di situ. Nah, ini contohnya T-cell, Leucell, itulah. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk penyimpanannya ini biasanya di minus 120, bisa juga minus 200, bisa juga minus 70, jadi tergantung dari tipe selnya. Dan juga menggunakan liquid nitrogen. Kenapa kok nyimpannya di suhu yang sangat dingin? Ini karena ini merupakan sel. Beda halnya kalau kalian mungkin pakai kayak obat yang biasa gitu, itu biasanya kan nyimpennya bisa dingin 20 atau di suhu ruang, seperti itu. Karena ini sel, jadi supaya selnya tetap hidup, jadi kita nyimpennya di liquid nitrogen dan juga di suhu yang sangat dingin. Ini isinya adalah sel T human berupa suspensi injeksi IV yang merupakan sel yang sudah dimodifikasi secara genetik dan dikultur. Jadi ini tadi menggunakan metode ex vivo. Nanti cari ini autolog apa allogenik. Nah, untuk produksinya, ini gambaran saja. Jadi, bayangin ya tadi ex vivo masih ingat. Jadi, kita ngambil sel dari pasien. Yang pertama kita lakukan leukapheresis. Nanti mungkin kalian bisa cari artinya apa. Tapi intinya kita menghilangkan beberapa komponen yang ada di darah, misalkan leukosit. Selanjutnya, kita isolasi yang kita inginkan, misalkan sel T. Karena ini sel ya, emang sel T. Jadi, kita lihat sel T itu mengekspresikan antigen apa. Nah, kita bisa mendeteksi antigen yang ada di sel T tersebut dengan cara memberikan bit yang ada antibodi terhadap antigen tersebut. Jadi bit ini tujuannya nanti buat deteksi mana yang sel T dan juga mana yang sel T mengekspresikan dari CAR ini. Oke, pelan-pelan aja. Oke, kita intinya udah mengisolasi sel T, kemudian kita tumbuhkan. Nah, selanjutnya kita transpeksikan dengan vektor yang mengandung materi genetik, di mana ini adalah gen pengkode dari CAR itu. Selanjutnya kita tumbuhkan toh. Kemudian nanti kita akan mendapatkan sel yang mengekspresikan dari CAR. Selanjutnya, jika sudah dapat, jadi kita akan seleksi sel mana yang spesifik. Jadi kalau sel yang nggak mengekspresikan itu kita hilangkan. Gitu. Sudah, selanjutnya kita buang bitnya, jadi kita hilangkan supaya tinggal selnya aja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan infusi atau kita infuskan ke pasien. Akan tetapi sebelum kita berikan kepada pasien, kita harus melakukan kemoterapi. Nanti kalian cari, kenapa kok harus dilakukan kemoterapi? Nah, ini misal salah satu yang bisa kita lakukan adalah lymphodepletion. Jadi kita nurunin dari limfonya. Coba nanti dicari aja mungkin lebih detail. Untuk mekanismenya,
Ini contoh ya dari Tisa ini. Jadi ini adalah sel pasien, sel T, yang mengekspresikan dari CAR. Di mana tadi untuk bikinnya ini menggunakan vektor virus, yaitu lentivirus, dan juga CAR ini memiliki target untuk mendeteksi dari CD19 yang diekspresikan oleh sel tumor. Nah, nanti kalian cari apa yang terjadi jika CAR ini berikatan dengan CD19. Apa yang terjadi dengan sel tumor? Atau apa yang terjadi dengan sistem imun kita? Oke, dicari. Nah, tadi kita sudah bahas pengantaran gen berdasarkan lokal dan sistemik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai vektornya. Untuk vektor dari pengantaran gen itu ada dua, yaitu virus dan juga non-virus. Kalau virus tadi kalian sudah tahu ya, contohnya ada lentivirus, ini juga ada jenis lainnya retro, adeno, AAV, dan juga herpes virus. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini yang paling sering dipakai. Dan metode ini paling efektif untuk mengantarkan gen ke dalam sel mamalia dibandingkan yang metode non-viral. Tapi kalau untuk yang non-virus ini, ya nanti ada plus minusnya di belakang aja. Ini contohnya aja ada dua metode, yaitu chemical method. Misalkan kita membuat kompleks dengan DNA dengan polimer atau lipid. Ini contohnya misalnya lipid ya, berarti kita bikin liposom, kemudian dalamnya itu ada DNA, gitu. Itu yang non-virus kan. Kemudian contohnya yang physical atau yang fisik ini adalah mikroinjeksi, gene gun, atau elektroporasi. Elektroporasi itu jadi kita memasukkan DNA ini ke dalam sel dengan cara memberikan tegangan yang cukup tinggi. Gambarannya nanti ada di belakang. Jadi ini untuk plus minus dari vektor virus dan non-virus. Kalau virus seperti saya bilang tadi kan bagus ya, efisiensinya tinggi, akan tetapi ada kelemahannya yaitu dapat memicu respon imun. Dibandingkan vektor non-virus, ini kelebihan dari non-virus adalah tidak memicu respon imun, karena kan ya memang nggak ada komponen dari virusnya ya. Kemudian untuk negatifnya, ini efisiensinya lebih rendah dibandingkan vektor virus. Nah, sebagai gambaran, karena nanti kita akan fokus pada virus, vektor virus, jadi saya akan memberi gambaran saja untuk yang non-virus. Jadi kalian bisa lihat gambar sebelah kiri, ini adalah beberapa pengantaran untuk non-virus, bisa menggunakan injeksi vena, lokal, arteri, portal, kemudian ada pakai jinjan, ultrasound, elektroporasi, dan lain-lain nih, oklusi darah. Dan juga bisa menggunakan metode kimia seperti lipoplex. Lipoplex ini adalah gabungan dari liposom dan juga DNA yang memiliki muatan berbeda. DNA muatannya negatif, liposom muatannya positif. Kemudian nanti harapannya lipoplex ini dapat masuk ke dalam sel. Ya, prosesnya sama sih seperti kita lupa kita pernah bahas nggak ya? Jadi intinya akan diendositosis, kemudian nanti lipidnya nanti akan terdegradasi, kemudian nanti DNA-nya bisa keluar dan bisa masuk ke nukleus dan bisa menginduksi terjadinya sintesis dari protein. Sedangkan metode fisik contohnya elektroporasi seperti yang saya bilang tadi, jadi kita memberikan tegangan dan nanti harapannya akan mengganggu struktur dari membran sel. Jadi nanti si DNA, maksud saya DNA, sorry bukan sel. DNA-nya dapat masuk ke dalam sel, gitu. Kalau elektroporasi dihentikan kan nanti akan tutup kembali untuk membran selnya. Oke, itu contoh dari vektor non-virus. Jadi nanti selanjutnya kita akan bahas vektor yang virus.